nama saya Fatur Rahma dari Poltekkes Kemelut Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang kebersihan gigi dan cara pembersihan gigi. Di sini saya akan menyampaikan untuk Bapak Ibu plak gigi. Plak gigi itu apa? Sisa makanan yang menempel pada gigi yang tidak terlihat. Nah, di sini terlihat warna kuning ini. Nah, di plak permukaan gigi, faktor yang mengurai terjadinya plak gigi adalah lingkungan fisik, gesekan makanan yang dikunyah, cairan gusi, dan sisa makanan. Untuk bapak-bapak kalau yang sering merokok, nah itu menyebabkan adanya plak gigi. Pembentukan plak gigi itu bagaimana caranya? Plak gigi terbentuk dari partikel sisa makanan dan bakteri bergabung. Tahapannya adalah melekatnya partikel pada imah gigi. Partikel adalah lapisan tipis dari protein air ludah yang melekat sesaat setelah gigi dibersihkan. Partikel mempunyai permukaan yang bersifat lengket sehingga bakteri mudah menempel pada gigi. Plak dapat dilihat dengan flossing, cairan. Ada dua, tablet sama cairan. Yang tablet itu dengan cara dikunyah kemudian diratakan ke seluruh permukaan gigi. Yang kedua itu cair, diteteskan di bawah lidah kemudian diratakan ke seluruh permukaan lidah. Nanti kalau sudah ada disklosi itu plak-plak itu berwarna ungu-ungu muda gitu. Itu adanya plak gigi. Nah, kalau plak gigi tidak bersihkan, plak gigi akan menjadi karang gigi. Karang gigi adalah deposit plak atau sisa makanan yang mengandung mikroorganisme yang menempel pada gigi dalam jangka waktu yang lama mengalami pengerasan. Karang gigi itu ada dua, subgingival calculus dan supragingival calculus. Kalau subgingival calculus itu berada di bawah gigi. Kalau yang supragingival calculus itu berada di karang gigi yang terletak di atas gusi. Karang gigi itu ada dua macam. Karang gigi ringan itu 1 mm. Kalau karang gigi yang tebal itu lebih dari 2 mm. Gingivitis. Apa itu gingivitis, Bapak Ibu? Gingivitis adalah gigi yang kalau Ibu Bapak Ibu lihat itu ada benjolan yang ada di gusi itu. Nah, itu namanya gingivitis. Gingivitis itu apa? Suatu inflamasi atau peradangan yang mengenai jaringan lunak di sekitar gigi atau jaringan gingiva. Seperti ini. Nih. Penyebab gingivitis. Pertama, ada faktor internal, lapisan kalkulus dan plak, bahan makanan yang terkumpul pada gigi yang tidak dibersihkan, susunan gigi yang terjejal secara abnormal. Kalau yang internal apa? Yang internal pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya. Nah, cara menggosok gigi yang benar itu bagaimana, Bapak Ibu? Apakah sudah tahu? Sehari 2 kali sehari minimal. Yang pertama itu setelah sarapan, yang kedua itu sebelum tidur. Cara menggosok gigi yang benar itu dibarengi dengan makan makanan yang sehat, atau setelah menggosok gigi itu menggunakan flossing. Cara gigi yang benar, pertama, awali dari seluruh geraham. Setelah geraham selesai, sikat gigi depan dengan berputar-putar, sikat permukaan yang untuk mengunyah disikat searah, tidak bolak-balik. Terus yang keempat, sikat area lidah dan sisi pipi. Yang terakhir, bersihkan selah gigi dengan benang dan gigi. Untuk gigi yang sehat kita membarengi dengan makanan yang menyehatkan gigi. Yaitu apa itu makanan yang menyehatkan gigi? Makanan menyehatkan gigi adalah sayuran, buah-buahan, susu, sayuran yang hijau-hijau. Kandungan nutrisi yang sangat disarankan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah makanan yang mengandung kalsium, fosfor, vitamin C. Makanan yang kaya akan kandungan kalsium dapat membantu meningkatkan kekuatan gigi dan tulang agar giginya tetap bagus dan tidak keropos. Seperti susu, makanan protein, sayuran,
ikan dan buah. Kalau yang makanan yang merusak gigi itu apa saja, seperti coklat, roti, donat itu. Terus kalau tubuh bapak itu rokok, alkohol itu menyebabkan giginya rusak. Makanan-makanan yang terlalu manis itu menyebabkan seorang mengalami gangguan pada gigi dan mulut, disebabkan adanya bakteri Streptococcus sebagai penyakit gangguan gigi yang berkembang dengan mudah. Dan terakhir, untuk menjaga kesehatan gigi yaitu kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Entah itu sakit atau enggak, itu tetap kita kontrol agar kita bisa melihat gigi kita sehat atau tidak. Makanya dikontrol ke dokter gigi. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.